Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Rentannya sisi kiri Inter dinilai menjadi salah satu penyebab kekalahan Nerazzurri dari Lazio dalam laga lanjutan Serie A pekan ketiga kemarin. Surat kabar yang berbasis di Milan, I Giornale menyoroti permainan Nerazzurri yang sepenuhnya tanpa titik acuan yang pasti di sisi kiri setelah ditinggalkan oleh Ivan Perisic ke Tottenham Hotspur di musim panas 2022 ini. Masalah ini sangat dirasakan saat melawan tim yang lebih kuat seperti Lazio. Baik Federico Di Marco maupun Robin Gosens sangat kesulitan mengisi lubang yang ditinggalkan Perisic yang tampil luar biasa pada musim lalu. Rencana awalnya adalah memberi Di Marco dan Gosens kesempatan untuk mengambil peran bek sayap kiri, tetapi sejauh musim ini tidak ada yang benar-benar mampu untuk melakukan seperti yang diharapkan. Saat melawan Lecce dan Spezia memang tidak begitu mencolok kerapuhannya karena secara kualitas skuad Nerazzurri jauh lebih unggul ketimbang kedua tim tersebut. Sedangkan Lazio selalu menjadi ujian yang lebih berat dan Di Marco yang tampil sebagai starter di laga itu tampak kewalahan ketika Lazio melancarkan tekanan di sisi kiri. Di Marco bahkan menjadi biang kerok terciptanya gol pembuka Lazio karena ia tidak mampu mengantisipasi pergerakan Felipe Anderson. Segalanya tidak menjadi jauh lebih baik ketika Gosens menggantikan Di Marco di babak kedua. Dengan pemain Jerman itu masih terlihat seperti tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan kualitas terbaiknya di tim ini. Sebuah kekhawatiran yang nyata mengingat dia selalu dilihat sebagai pemain yang lebih berpengalaman di Serie A. Jurnalis Italia Luigi Garlando menilai bahwa striker Inter Romelu Lukaku tidak proaktif dalam kekalahan Nerazzurri dari Lazio. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Gazzetta dello Sport, Garlando mengkritik kinerja pemain asal Belgia itu karena tidak memberikan banyak kontribusi untuk menciptakan gol. Lukaku tampil bagus dalam dua pertandingan pertama musim ini dengan mencetak gol melawan Lecce dan menambahkan assist melawan Spezia. Akan tetapi saat menghadapi Lazio, performa striker 29 tahun itu sangat mengecewakan dan tampil tidak seperti biasanya. Ia tampak malas melakukan pergerakan dan hanya menunggu umpan matang dari rekan setimnya di akhir lapangan. Lukaku hanya menunggu bola yang jatuh di atas keajaiban, tulis Garlando tentang penampilan Lukaku melawan Lazio. Dia jarang turun untuk mengambil bola dan malas bergerak untuk mencoba membuka ruang seperti biasanya. Jadi, dia seolah-olah membiarkan dirinya dengan mudah dikurung oleh para bek lawan. Meski demikian, Simone Inzaghi enggan menyalahkan Romelu Lukaku. Inzaghi langsung pasang badan untuk striker asal Belgia itu. Lukaku sudah memainkan dua laga sebelumnya dengan sangat baik, tegas Inzaghi. Akhirnya dia diganti karena kami menganalisis pertandingan. Kami harus berbuat lebih banyak di kotak penalti lawan. Hasil pertandingan hari ini akan jadi evaluasi tim, tutupnya. Inter bisa menyelesaikan penandatanganan bek Lazio Francesco Acerbi dalam beberapa hari ke depan setelah Presiden Biancocelesti Claudio Lotito telah menurunkan tuntutannya. Menurut outlet berita FC Internews yang melaporkan bahwa Lotito siap untuk membuat kesepakatan dengan biaya pinjaman berpotensi di bawah 500.000 euro. Dan Nerazzurri harus dapat mengontrak Acerbi dalam 48 jam ke depan sebelum jendela transfer ditutup. Inter telah mundur dari perburuan bek Borussia Dortmund Manuel Akanji dan akan mencoba mendapatkan sang pemain dengan status bebas transfer di musim panas tahun depan. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Inter tampaknya semakin tidak mungkin untuk dapat mengontrak Akanji dengan status pinjaman musim panas ini, kecuali jika Dortmund berubah pikiran untuk memperpanjang kontrak pemain timnas Swiss itu, kemudian meminjamkannya kepada Nerazzurri. Strategi Nerazzurri sekarang adalah mengawasi pemain berusia 27 tahun itu tidak hanya musim panas ini,
tetapi juga menuju musim berikutnya jika situasi kontraknya tidak berubah di Dortmund. Inter akan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan sang pemain dengan gratis di bursa transfer tahun depan. Chelsea dilaporkan telah berubah pikiran tentang Trevoh Chalobah dan telah memperingatkan Inter bahwa sang pemain tidak lagi tersedia. Tuchel memastikan Chalobah tetap masuk dalam skemanya musim ini meskipun mereka juga sukses mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester. Pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa tim Liga Primer itu tiba-tiba mengubah taktik dan memutuskan Chalobah bertahan. Dilaporkan bahwa agen sang pemain telah memberitahu pihak Inter bahwa semua negosiasi untuk pinjaman akan dibatalkan. Inter akan memulai kampanye Liga Champions mereka dengan pertandingan kandang melawan Bayern Munich pada tanggal 7 bulan depan. Seperti yang dilaporkan AFC Internews, Inter akan memulai upaya mereka untuk menembus babak sistem gugur Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut dengan menjamu klub asal Jerman tersebut. Inter akan memiliki sedikit waktu untuk beristirahat karena setelah derby Milan tanggal 3 September, 4 hari kemudian mereka harus menghadapi Bayern, salah satu klub paling tangguh di Eropa dan di antara favorit untuk juara Liga Champions. Kurang dari seminggu setelahnya pada 13 September, Nerazzurri akan melakukan perjalanan ke Republik Ceko untuk menghadapi Victoria Pleasant. Dan kemudian pada bulan Oktober mereka akan menghadapi Barcelona kandang dan tandang dalam waktu kurang dari seminggu, sebelum menyelesaikan kampanye mereka melawan Victoria dan Bayern Munchen. CEO Inter BP Marotta kembali menegaskan bek mereka Milan Skriniar akan bertahan di klub dan tidak takut dengan ancaman Presiden PSG. Sebelumnya Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menyebut Inter akan kehilangan Skriniar secara gratis pada musim depan jika tak melepasnya tahun ini. Sebaliknya Marotta memastikan Inter akan berusaha untuk memperpanjang masa bakti bek asal Slovenia tersebut. Saya dapat mengatakan bahwa pemilik klub telah memperjelas pekan lalu kalau mereka tidak akan terbujuk oleh tawaran PSG. Skriniar sangat penting bagi kami dan dia pasti akan bertahan, ujar Marotta kepada DAZN.